Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi hebat, selamat datang di kelas Informatika. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai analisis data. Yuk semangat belajar! Pertama-tama, marilah kita pahami apa yang dimaksud dengan data. Data berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu datum, yang artinya adalah fakta. Keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian, yaitu analisis atau kesimpulan. Data dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang berarti menggambarkan sesuatu biasanya tersirat dan dapat diamati. Contohnya, data warna mata, warna rambut, dan data perasaan sekumpulan orang. Data kualitatif biasanya dapat diperoleh dengan cara observasi. Sedangkan data kuantitatif berupa informasi numerik atau angka yang hasilnya dapat diukur dan dihitung. Contohnya adalah data tinggi badan dan berat badan. Data kuantitatif biasanya dapat diperoleh dengan cara pengukuran. Data yang disimpan dalam komputer mempunyai satuan byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte dengan data ekuivalensi sebagai berikut. Untuk mengolah data diperlukan sebuah aplikasi. Contohnya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan maupun menganalisis data dan mempresentasikannya ke dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Dalam Microsoft Excel, lembar kerja disebut sebagai sheet atau worksheet. Dalam satu worksheet, terdiri dari 256 kolom dan 65.536 baris. Kolom ditampilkan dalam tanda huruf seperti A, B, C, dan berakhir pada kolom IV. Sedangkan baris dilambangkan dalam bentuk angka 1, 2, 3 dan berakhir pada 65.536. Perpotongan antara baris dan kolom disebut dengan sel. Misalnya, pada perpotongan kolom B dengan baris kelima disebut dengan sel B5. Sedangkan kumpulan dari beberapa sel disebut range. Ada berbagai macam tipe data yang dapat kita masukkan dalam dokumen lembar kerja Microsoft Excel. Di antaranya adalah teks, merupakan tipe data yang berupa karakter huruf dari A sampai dengan Z, tanda baca, dan operator. Yang kedua adalah numerik, merupakan tipe data yang berupa bilangan angka. Dan yang ketiga adalah waktu atau date, merupakan tipe data waktu yang penulisannya mengikuti kaidah penulisan hari, bulan, dan tahun. Pengolahan data dasar pada Microsoft Excel diantaranya adalah rumus. Rumus merupakan suatu instruksi untuk menghitung atau memproses data. Rumus dituliskan dengan diawali tanda sama dengan dan tidak boleh berjarak atau ada spasi. Beberapa operator matematika yang sering digunakan untuk perhitungan rumus pada aplikasi Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Selain rumus, ada juga fungsi. Fungsi merupakan rumus-rumus yang telah didefinisikan untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Sama seperti rumus, fungsi dituliskan dengan diawali tanda sama dengan, kemudian diikuti dengan nama fungsi tersebut. Beberapa fungsi yang sering digunakan yaitu average, sum, max, min, count, dan logika if. Mari kita bahas satu persatu. Average berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data atau range. Cara penulisannya adalah sama dengan average, buka kurung sel 1, sel 2, dan seterusnya, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Sum berfungsi untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Cara penulisannya adalah sama dengan sum, buka kurung sel 1, sel 2, dan seterusnya, kemudian tutup kurung dan tekan enter.
Max berfungsi untuk mencari nilai tertinggi atau nilai paling besar dari sekumpulan data pada suatu range. Cara penulisannya adalah sama dengan max, buka kurung, sel 1, sel 2, dan seterusnya, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Min berfungsi untuk mencari nilai terendah atau nilai paling kecil dari sekumpulan data pada suatu range. Cara penulisannya adalah sama dengan min, buka kurung sel 1, sel 2, dan seterusnya, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Count berfungsi untuk menghitung jumlah data dari suatu range yang dipilih. Cara penulisannya adalah sama dengan count, buka kurung sel 1, sel 2, dan seterusnya, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Logika if digunakan apabila dalam sekumpulan data terdapat kondisi tertentu. Misalnya, apabila siswa mendapat nilai lebih dari 70, maka dinyatakan lulus. Jika mendapat nilai kurang dari 70, maka keterangannya adalah remedi. Cara penulisannya adalah sama dengan if, buka kurung, logical test, value if true, value if false, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Selanjutnya, mengenai pengolahan data lanjutan pada Microsoft Excel. Yang pertama yaitu sort. Sort digunakan untuk mengurutkan sekumpulan data yang sebelumnya disusun secara acak menjadi data yang teratur menurut urutan atau susunan tertentu. Ada dua macam sorting. Pengurutan dari data paling kecil lalu makin membesar disebut dengan ascending. Sedangkan pengurutan dari data paling besar lalu makin mengecil disebut descending. Apabila data berupa angka, sorting dapat dilakukan sehingga data terurut dari terkecil atau terbesar. Apabila data berupa teks, sorting dapat dilakukan sehingga data terurut dari A sampai Z maupun Z sampai A. Selanjutnya ada filter. Filter digunakan untuk menampilkan baris data tertentu sesuai dengan filter atau kriteria tertentu yang kita terapkan dan menyembunyikan sisa baris data lainnya. Penjelasan materi selengkapnya bisa kamu baca pada e-modul yang bisa diakses menggunakan barcode berikut ini.